Sudarlun, gagasan pembangunan instalasi pembuangan air limbah atau IPAL sejak 2006 sudah mendapat penolakan masyarakat. Pembangunan IPAL di Tenggarai semakin menambah derita warga sekitar Gampung Pande dan Gampung Jawa yang sudah berpuluh tahun hidup berdampingan dengan sampah. Inilah cerita warga yang menyelamatkan situs sejak dulu, namun apa daya. Waktu rehabilitator, saya kebetulan kecil di sini. Kami mengangkat judul perencanaan kampung kami Eco Historical Village. Itu judulnya. Kenapa judul itu? Itu latar belakangnya yang mungkin cerita-cerita bapak-bapak ini tadi. Lokasi di sana itu sebelum tsunami adalah tempat pembuangan sampah kota. Sehingga ada beberapa tambak masyarakat yang selalu tercemar setiap tahunnya dengan air limbah itu, sehingga mati udang-udang yang rakyat pelihara, sehingga pemerintah setiap tahunnya ganti rugi. Setelah tsunami, lahan itu diganti rugi, dibeli oleh pemerintah, diganti rugi waktu itu dengan BRR, bersama BRR mengganti rugi lahan itu, sehingga lahan itu menjadi milik Pemko gabung dengan area tempat pembuangan sampah. Itu pembebasannya melalui Kampung Jawa. Saya tahu itu dibebaskan, saya datang ke BRR. Waktu itu deputinya perencanaan Junius Huta Barat. Saya datangi bapak itu, Pak, tolong kasih tahu ke wali kota bahwa di lahan yang dibebaskan kemarin itu ada situs. Saya nggak ngerti apa itu sejarah, saya nggak ngerti. Cuma ada situs, ada kuburan, ada pondasi. Oke. Pak Junius Huta Barat langsung telepon Pak Maudie Nurdin. Waktu itu Pak Maudie Nurdin langsung bicara bahwa lahan itu tidak akan digunakan lagi. Maka selamatlah situs-situs yang ada di situ. Kemudian muncul kelompok Yayasan Bustanus Salatin untuk mencari titik nol Kota Banda Aceh. Saya juga nggak tahu kenapa mereka menuju daerah situ. Nah, mungkin nggak alasan tetap yang macam cerita bapak-bapak ini. Karena ada situs-situs, maka ditaruhlah titik nol di situ. Itu waktu itu semua prosesnya melalui Kampung Pande, Pak, untuk penetapan titik nol Kota Banda Aceh. Nah, jadi kapan ini terjadi? Saya dengar, apa benar apa salah, itu proyek dimulai sejak 2015 kalau nggak salah Pak ini, dengan proses beberapa tahap. Yang tahap pertama kalau nggak salah saya penimbunan. Ini masalah tahunnya saya nggak tahu persis. Proses penimbunan, yang ditimbun adalah kuburan, Pak, yang tertimbun. Sebenarnya lokasi batu nisan itu pondasi itu belum ditimbun. Sekarang yang tertimbun batu nisan, kuburan-kuburan tertimbun. Yang sebenarnya dulu waktu saya di BR tahun 2006 itu sudah ada rencana lahannya itu cuma di Belang Bintang ke atas. Itu rencananya itu buang sampah dan tapi saya lihat terus menerus. Yang mana kami ini dari sini, dari masyarakat Kampung Pande menerima baunya itu, malah baunya sampai meleleh. Jadi dalam hal ini sudah mengerucut, sudah banyak yang protes masalah. Jadi inilah sekarang. Jadi ada jerat indah tuh, tanya, apa kotoran bedanya dengan tabar kejerai itu aja aja. Ini masalah sekarang. Dan kami sudah protes dari tahun 2006. Itu masih ada Pak Maudie Nurdin. Kita bebaskan. Ini sampah, ini bekasnya masih ada situs. Kalau sebagian udah ke laut situ. Kalau kita ke laut itu akan ketemu situs. Tahun 2017 kemarin, beberapa bulan lalu, dibuatlah fisik untuk pengolahan tinja itu. Digali kira-kira lubangnya sebesar ruangan ini, Pak. Sedalam 2-3 meter, dapat kuburan. Diambil kuburan itu dipindahin kira-kira 20 meter dari lokasi yang didapat ukuran sebanyak 5 kuburan. Mungkin menurut Pak Tarmiji ada anak-anak, ada orang perempuan, ada orang dewasa. Itu dipindahin. Nah, jadi
Dari situlah waktu itu LSM Mapesa, saya dapat fotonya. Mapesa membuat polis lain agar kegiatan itu dihentikan. Apa daya, perjalanan tetap berlanjut. Nah, saya ambil video lahan yang digali, batu yang dipindahkan, saya putarkan di depan forum diskusi Gampo, karena Pak Kecil juga nggak tahu. Mula ada LSM yang kegiatan di Kampung Pande ini menginventarisir batu-batu nisan yang ada di Kampung Pande. Karena saya dapat lagi lihat batu nisan yang di sana, saya videokan, saya putarlah di ruang kantor Kecil ini. Ada Pak Kecil, ada masyarakat semua. Saya kasih nampak bahwa di sana ditemukan batu nisan sebanyak 5 orang, dipindahkan sekitar 20 meter. Saya tanya sama mereka, saya datangi ke sana, yang gali siapa? Kenapa Kampung Pande nggak tahu? Tentu Kampung Pande nggak tahu. Rupanya mereka komunikasi lewat Kampung Jawa. Udah dipindahkan. Itu kronologinya, Pak. Kemudian ada seminar batu nisan di museum oleh Pak Kecil. Saya mewakili Pak Kecil, disuruh Pak Kecil untuk hadir ke seminar itu. Di situ saya sampaikanlah bahwa ada proyek IPAL itu yang sudah memindahkan batu nisan. Orang Jawa itu batu aja sebiji yang bulat dan jelas itu dah. Nah, kenapa kita? Jadi inilah kan kita dengan ada berkumpul sini dari generasi muda, kita membahas ini bagaimana jalan keluarnya. Jadi ini baik, ini juga. Karena kalau Pak sekarang wali kota Pak Amin, beliau kan baru tahu. Jadi sekarang bagaimana caranya? Jangan lagi dibangun situ. Pemerintah Kota Banda Aceh sepertinya juga tak berdaya menghadapinya. IPAL disebut-sebut merupakan salah satu dari 55 proyek strategis nasional program Presiden Jokowi. Pak Banten, sampai saya minta alamat kuburan kakek bapak di Banten pun. Halo, saya kasih saya Pak. Untuk apa? Saya mau berak di kuburan kakek bapak. Saya minta alamatnya. Ya. Oh, nggak boleh Pak katanya. Kuburan kakek saya nggak boleh. Iya. Dari Banda Aceh, Hari Mahardika, Serambion TV.